Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Alfat Muhammad Syafril Haj. Aku dari kelas LS10 jurusan Entrepreneurship Business Creation. Dan kali ini aku akan melakukan storytelling atau membedah atau menceritakan tentang esai yang aku buat ketika asesmen lab yang pertama, yaitu pemasaran berkelanjutan, Business Plan Overview. Nah, jadi untuk esai ini ditulis oleh aku sendiri, Alfat Muhammad Syafril Haj, dengan program studi kewirausahaan Universitas Bidang Nusantara, dan ini adalah email binus aku. Pengantar, dalam era globalisasi saat ini, tantangan lingkungan dan sosial semakin mendesak bagi perusahaan untuk mempertimbangkan strategi pemasaran yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan. Pemasaran berkelanjutan menjadi semakin penting bagi perusahaan dalam perumusan bisnis plan yang efektif dan bertanggung-jawaban. Esai ini akan membahas konsep pemasaran berkelanjutan, implementasinya dalam bisnis plan, dan relevansinya dalam elemen-elemen strategis dalam pengembangan bisnis. Nah, jadi kita akan membahas hal yang paling mendasar dulu. Dan dari awal, apa sih itu konsep pemasaran berkelanjutan? Nah, jadi teman-teman, pemasaran berkelanjutan didefinisikan sebagai praktik pemasaran yang memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari produk dan layanan yang ditawarkan. Nah, sumber dari kutipan dari Kotor dan Keller pada esainya di tahun 2016 menekankan pentingnya mengembangkan nilai sosial dalam konteks pemasaran yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tapi juga pada penciptaan nilai bagi masyarakat. Dalam implementasinya, pemasaran berkelanjutan melibatkan berbagai strategis, termasuk penggunaan bahan baku ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan pengembangan produk yang lebih efisien serta berkelanjutan. Nah, contoh pemasaran berkelanjutan itu apa sih? Contoh pemasaran berkelanjutan itu, contohnya sebagai Unilever, perusahaan Unilever. Unilever telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pemasaran berkelanjutan ke dalam konteks bisnisnya. Perusahaan ini berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dan dari produk-produknya. Unilever juga mempromosikan praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kehidupan masyarakat di seluruh dunia melalui laporan berkelanjutan, dan Unilever juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan. Jadi untuk contohnya sendiri ada di Unilever ya teman-teman. Unilever ini udah membuat atau merencanakan hal yang berkelanjutan sebagai contoh dan juga sebagai pionir dari perusahaan yang bergerak dan mengupayakan tentang berkelanjutan atau renewable energy. Selanjutnya ada di bab penerapan pemasaran berkelanjutan dalam business plan. Nah, relevansinya terkait dengan pemasaran berkelanjutan dalam business plan adalah dalam menyusun bisnis plan yang efektif, pemasaran berkelanjutan harus diintegrasikan sebagai salah satu elemen strategis. Nah, hal-hal dasar dan langkah kunci dalam penerapan pemasaran berkelanjutan dalam bisnis plan itu yang pertama ada analisis pasar dan segmentasi pasar. Ada analisis pasar dan segmentasi pelanggan. Kenapa ini penting? Karena langkah pertama adalah melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bisnis lingkungan. Selanjutnya, yang kedua ada strategi pemasaran yang berkelanjutan. Mengembangkan strategi pemasaran yang berkelanjutan melibatkan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, pengembangan produk yang efisien, serta komunikasi yang transparan mengenai praktik berkelanjutan perusahaan. Yang ketiga ada di sumber daya manusia atau SDM. Karyawan memainkan peran kunci dalam keberhasilan pemasaran berkelanjutan. Makanya, oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berkelanjutan bagi karyawan tersebut. Nah, yang keempat, analisis keuangan. Nah, apa sih hubungannya analisis keuangan? Penerapan pemasaran berkelanjutan juga memerlukan analisis keuangan yang cermat. Perusahaan perlu menyusun anggaran yang mencakup investasi dalam teknologi hijau dan inisiatif pemasaran berkelanjutan. Yang kelima ada operational excellence. Mengoptimalkan rantai pasokan adalah langkah penting dalam menerapkan pemasaran berkelanjutan. Perusahaan harus berkolaborasi dengan pemasok untuk memastikan bahwa praktik produksi ramah lingkungan diterapkan seluruh rantai pasokan. Selanjutnya, hubungan topik dari pemasaran berkelanjutan ini dengan bisnis plan.
Topik pemasaran berkelanjutan sangat relevan dengan bisnis plan karena dapat membantu perusahaan mencapai keuntungan yang kompetitif yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemasaran berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dapat menarik pelanggan yang semakin sadar lingkungan, tapi juga dapat mengurangi biaya operasional melalui efisiensi sumber daya. Sebuah studi Harvard Business Review pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perusahaan yang berfokus pada kelanjutan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Nah, selanjutnya di pelajaran pembelajaran. Melalui penulisan esai ini, aku sendiri belajar bahwa penerapan pemasaran berkelanjutan dalam bisnis plan bukan hanya langkah yang strategis untuk meningkatkan profitabilitas, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Keberlanjutan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Keterlibatan perusahaan dalam praktik pemasaran berkelanjutan tidak hanya memanfaatkan lagi bisnis itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Kesimpulan yang dapat diambil dari esai aku kali ini adalah, secara keseluruhan, pemasaran berkelanjutan harus menjadi fokus utama dalam penyusunan bisnis plan untuk perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang di era modern ini. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam strategis bisnis, perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang yang lebih luas, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dan mungkin catatan ini, esai ini adalah bagian dari mata kuliah Business Plan tahun 2024 di program studi kewirausahaan atau Entrepreneurship Business Creation Universitas Bina Nusantara, Kampus Kota Malang yang dipimpin oleh Pak Agung Purnomo SP MBA. Itu saja yang dapat aku sampaikan dan aku ceritakan pada esai studi kasus pemasaran berkelanjutanku pada kesempatan kali ini, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.